dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu Presidium Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli atau G45 menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi atas kehadiran saudara-saudara dari pers nasional baik cetak, elektronik maupun media online pada konferensi pers yang keempat setelah deklarasi dari G45 Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Saya didampingi oleh beberapa presidium dan deklarator, sebagian dalam perjalanan dan sebagian pamit tidak bisa hadir, baik karena sakit maupun karena berada di luar kota. Saya didampingi sebelah dari yang baru datang dan panggil Habib Sayuti Asyatri, beliau presidium. Kemudian Bapak Ponco Sutowo juga presidium. Kemudian Bapak Hatta Taliwang sekretaris. Ibu Dr. Calon Dr. Fauzia Yasuma bendahara. Dan Pak Hendra Suhada adalah deklarator. Nanti yang lain akan menyusul. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pikiran lanjutan sebagai penjelasan dari deklarasi pada 7 November 2023 yang lalu. Naskahnya kalau diperlukan silakan minta ke sekretaris. Untuk itu saya silakan Mbak Fauzia Yasuma untuk membacakan pikiran pernyataan pada konferensi pers kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penerapan Undang-Undang Dasar 2002, suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Sejak masa reformasi, diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 asli dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 2002 yang membuka jalan bagi liberalisasi politik dan ekonomi, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tidak hilang, tetapi semakin subur dan merajalela. Praktek KKN menyebar ke daerah dan bahkan di sekitar pusat kekuasaan. Sejak masa reformasi, terjadi kasus korupsi besar yang merugikan negara triliunan rupiah, seperti kasus Bank Senturi, kasus Hambalang. Pada rezim pemerintah terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo, praktek korupsi merajalela hingga ke daerah-daerah dengan terlibat dan terjeratnya sejumlah gubernur dan bupati serta wali kota. Memprihatinkan adalah dugaan tindak pidana korupsi terjadi di sekitar pusat kekuasaan. Yang paling akhir berkembang dugaan korupsi di Kemenkominfo, Kementan, kasus IKTP, BTS. Mestapanya, praktek korupsi dalam bentuk tuduhan pemerasan melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. 2. Korupsi di Indonesia telah menjadi state capture corruption, yakni dilakukan oleh negara itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena ketatanegaraan Indonesia yang berubah membuka peluang bagi munculnya oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terlibat dalam persekongkolan jahat. Keadaan demikian membuat politik Indonesia menjadi politik berbiaya tinggi, high cost politics, yang menyebabkan seseorang pejabat legislatif maupun eksekutif tampil karena sponsorship,
yang pada akhirnya dia harus membalas budi dengan memberi konsensi tertentu. 3. Liberal dan liar, sehingga memberikan jalan lahirnya kleptokrasi dan politik dinasti yang mengkhianati cita-cita reformasi. Dengan kekuasaan yang terpusat dan rekrutmen politik yang dipengaruhi eksekutif, serta didukung oleh produk hukum perundang-undangan yang dikendalikan oleh eksekutif, kalangan eksekutif dapat menguasai aset negara. Maka tidak mengherankan jika ada pejabat yang ikut berbisnis dan menguasai aset negara, yaitu kaum kleptokrat. Hal itu semua disebabkan tidak efektifnya pengawasan dari lembaga perwakilan dan tiadanya pertanggungjawaban presiden kepada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia produk Undang-Undang Dasar 2002 rentan dan telah memunculkan kekuasaan politik yang cenderung mengakumulasi kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan, baik untuk berkuasa lagi maupun mewariskan kekuasaan kepada kroni atau famili. Sistem itu juga cenderung menciptakan kediktatoran konstitusional, constitutional dictatorship, yakni dengan rekayasa hukum bagi kepentingan dirinya dan kroninya. Hal demikian disebabkan oleh adanya legitimasi semu dan budaya politik meeting melawan, muzzling approach, seperti penyanderaan terhadap elit politik sehingga partai politik tidak berdaya dalam mengambil keputusan politik strategis. Hal ini ditambah dengan tiadanya pertanggungjawaban presiden kepada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, maka seorang presiden bertindak semena-mena dan menyalahgunakan jabatan. Akhirnya kedaulatan rakyat runtuh dan demokrasi tercabik-cabik. 5. Saatnya untuk dilakukan penyelamatan Indonesia dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Undang-Undang Dasar 1945 asli menjamin kedaulatan berada di tangan rakyat melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga tidak memberi peluang terjadinya pembajakan negara, state capture, dan kepemimpinannya oleh oligarki dan atau oleh keserakahan, egoisme, dan nepotisme. 6. Kepemimpinan MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu dengan keanggotaan yang meliputi juga utusan golongan dan utusan daerah meniscayakan lahirnya demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat dan hikmat kebijaksanaan sebagaimana amanat Pancasila. 7. Dengan semua kewenangan otoritatif yang dimiliki MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak akan berkembang liar dan tidak tertangani. Karena setiap pelanggaran etik dan hukum yang mengancam Indonesia bisa diatasi dan dikoreksi dengan mudah. Demikian yang bisa disampaikan oleh Presidium G45. Ya, tidak bisa dibaca. Ada yang kurang ini, saya tambah dulu. Ya. Ada kalimat yang nomor 3 itu, dan tiba-tiba itu ada kata liberal dan liar. Itu sebelumnya ada satu kalimat yang bunyinya begini: demokratisasi Indonesia telah berkembang sedemikian rupa di bawah payung UUD 2002 yang liberal. Itu sambungannya. Gitu. Jadi clear ya? Ini disepakati lewat rapat secara online oleh 18 anggota presidium berjumlah 16 ketua presidium, seorang sekretaris, Pak Hatta Taliwang, dan seorang bendahara, Ibu Difauzia Tiasuma. Sebelum tanya jawab, saya minta Pak Ponco Sutowo memberikan refleksi atau garis bawahi pernyataan tadi. Karena beliau harus pergi. Saya kira pernyataan hari ini mengungkap beberapa kelemahan yang timbul akibat
ideologinya berpindah dari Pancasila menjadi liberal. Ideologi liberal membolehkan siapa saja untuk mengambil inisiatif, tidak mengenal suatu rencana nasional. Maka terjadilah yang sering kita kenal dengan the survival of the fittest, yang kuat-kuat yang bertahan, yang tidak kuat. Ini bertentangan sekali dengan sikap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang majemuk, yang mengharapkan bahwa pembangunan itu melibatkan seluruh rakyat, seluruh masyarakat ikut terlibat. Dari mulai Kita lanjutkan, saya kira karena sifat itulah maka kekuatan-kekuatan yang berbicara hari ini termasuk kekuatan ekonomi. Maka banyak pihak-pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi mengintervensi keputusan-keputusan yang didasari, yang sebetulnya harus didasari dengan kepentingan rakyat. Jadi disitulah saya kira salah satu bentuk kenapa harus kita koreksi supaya negara ini tidak lagi hanya diperuntukkan oleh kaum-kaum yang punya ekonomi kuat. Kalau itu yang terjadi, maka praktek-praktek seperti hari ini, korupsi, state capture. Apa sih state capture? State capture itu adalah lembaganya ada, tapi fungsinya sudah dibajak. State capture dia dibajak fungsinya. Dia lembaga resmi tapi sudah dibajak untuk kepentingan, terutama kepentingan besar ekonomi dari kelompok-kelompok ekonomi yang kuat gitu. Kalau ekonominya lama kan nggak bisa bajak. Inilah praktek-praktek yang itu. Jadi artinya ini akan berbahaya bagi kita. Karena Indonesia ini ada satu hal, waktu dibangun Indonesia, Bung Karno itu bilang ini, kita harus bikin negara semua untuk semua. Kalau semua untuk semua, dalam bahasa sederhananya, tidak boleh ada satu kelompok pun yang ditinggal. Kalau saya sering bicara itu, no one left behind. Tidak boleh, semua harus ikut. Mau besar, mau kecil, semua harus ikut. Dan itulah distorsi sekarang ini, praktek-praktek KKN, korupsi, nepotisme itu membuat banyak orang ditinggal. Dan beberapa orang yang punya kekuatan itu saja yang sewenang-wenang menjalankan. Itu yang harus kita, kalau kita mau negara ini seperti apa yang dibikin oleh Horizon Father, itu yang harus kita koreksi. Jadi itulah saya kira gerakan kembali dalam Panglima ABRI itu mulai meletakkan di mana sih masalah-masalah di mana. Kita bukan sekedar mau kembali untuk soal selesai. Kita harus menata gimana kehidupan ini bisa dilanjut. Satu hal yang kita harus ingat, kalau kita lihat kelemahan-kelemahan hari ini terjadi, dan apabila kita anggap kelemahan-kelemahan itu hal yang wajar-wajar saja, biasa, maka yang lebih lanjut adalah ancaman terhadap bangsa itu besar. Bangsa yang runtuh itu nggak datang dengan tiba-tiba. Satu bangsa, kita bisa di Eropa Timur banyak yang runtuh, tidak datang dengan tiba-tiba. Sudah banyak indikasi-indikasi yang mengarah ke arah itu, tapi semua abai, semua lalai, semua tidak mengalih perhatian. Sampai satu saat terjadilah masalah yang tidak bisa diperbaiki. Nah, kita sekarang berupaya jadi tanggung jawab sebagai kawan agar sedini mungkin kita mencegah jangan sampai itu terjadi. Banyak yang bangsa-bangsa yang porak-poranda karena elitnya tidak mampu mencegah persoalan itu. Sekarang itulah tambahan dari bahan pokok yang kita lagi gambarkan hari ini, walaupun
hanya teknis, hanya soal korupsi soal, tapi ancaman di belakang itu yang sangat besar. Saya kira gitu. Terima kasih Bapak Ponto Sutowo. Beliau adalah salah seorang presidium atau ketua presidium G45, tapi juga adalah eksekutif ketua umum di Dewan Pimpinan Pusat FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI, keluarga besar TNI, semua angkatan. Ketua umum Makolom. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk kali ini saya tidak menyilakan presidium untuk bicara, biar nanti menjawab pertanyaan yang relevan. Namun saya ingin kenalkan presidium yang baru datang. Ini Pak Harto, Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan Danjen Kop Marinir Angkatan Laut Indonesia. Kokoh 98, bisa dibaca ya kiprah beliau pada awal reformasi Indonesia. Jelasnya pikiran yang kami sampaikan kali ini merupakan penjelasan sekaligus penegasan mengapa kita bangsa Indonesia harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami berpendapat bukan Undang-Undang Dasar 1945, tapi Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen terhadap UUD 1945 asli telah membawa dampak buruk, suburnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan bahkan yang mengambil bentuk politik dinasti yang kami nilai ini merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Kami tidak setuju dengan istilah Indonesia terakhir ini tidak baik-baik saja. Kami berpendapat Indonesia, kehidupan kenegaraan dan kebangsaannya sangat tidak baik, maka perlu diselamatkan. Sangat buruk, karena keburukan itu bukan hanya di hasilnya sekarang dan yang akan datang, tapi terjadi proses pemburukan, proses pembusukan atau political decaying oleh rejim yang berkuasa sebagai hasil dari Undang-Undang Dasar 2002 dengan semua turunannya dalam bidang politik maupun ekonomi. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa bagi presidium untuk ikut menjawab. Ini kita jelaskan Pak Ponco, atau mau menunggu siapa tahu ada pertanyaan terkait. Kita jadi, terima kasih Pak Ponco. Iya ya. Pak Habib ini. Pak Langsung biar anu imbang. Awas kabel. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya. Ya, silakan. Sehubungan dengan kita menganut Pancasila, di mana Pancasila itu menganut pada dasarnya adalah musyawarah mufakat. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 45 yang satu paket dengan Pancasila diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002, itu kan tidak lagi berlaku musyawarah mufakat karena presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung. Bagaimana tanggapan Pak Bin Samsudin dalam konteks G45. G45. Habib Sayuti Syatri, Ketua Presidium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin cara menjawabnya tidak langsung ke pertanyaan itu.
tapi berkaitan, yaitu ada satu catatan dari informasi kita yang saya catat, termasuk dalamnya merubuhkan bangunan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Catatan yang saya dapatkan dalam relevan dengan acara kita atau tema hari ini adalah sebenarnya reformasi di Indonesia itu berlaku dengan slogan yang menjadi sentral slogan atau temanya adalah anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah itu tema sentral. Sejumlah TAP MPR dibuat khusus dengan semangat untuk menghadapi masyarakat. Jadi sebenarnya perubahan Undang-Undang Dasar itu sisi berat pertamanya yang menjadi dasar itu adalah masa jabatan presiden. Nah itu. Jadi karena komplain terbesar terhadap sistem zaman Orde Baru adalah karena tidak ada batasan masa jabatan. Tetapi kemudian diikuti dengan semangat demokratisasi dan semangat untuk mengatasi atau menghadapi masalah KKN. Itu di mana-mana slogan anti KKN. Dan kita lihat selain dari masa jabatan itu, kemudian yang berkembang adalah justru yang lain-lainnya itu menjadi liar. Tapi yang pengaruhnya, yang berpengaruh hanya yang buruknya saja. Misalnya Pak MPR dengan semangat luar biasa dibuat dengan judul tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini jelas, KPMN dalam susunan peraturan perundang-undangan itu termasuk salah satu yang berubah. Kemudian yaitu nomor 8/2001 juga tentang etika kehidupan berbangsa serta tentang visi dan misi Indonesia masa depan. Jadi para pengubah itu Undang-Undang Dasar itu atau anggota MPR pada waktu itu meyakini bahwa pemberantasan korupsi itu hanya bisa dilakukan dengan visi dan misi Indonesia masa depan. Kemudian ketetapan tentang pemangkapan persatuan dan kesatuan. Karena visi dan misi dan persatuan dan kesatuan terancam oleh korupsi, oleh KKN. Nah sekarang kita lihat ketika KKN itu terjadi karena dilakukan oleh, kalau di sini disebutkan dalam pendataan tadi, berkembangnya itu di pusat kekuasaan. Karena lembaga MPR itu tidak bisa lagi mengecek yang melaksanakan kekuasaan eksekutif, tidak bisa lagi dicek, tidak bisa lagi di atas, tidak ada pertanggungjawaban presiden. Jadi bukan hanya musyawarah mufakat, bisa saja dibikin musyawarah mufakat, bisa saja ada. Tapi siapa yang melakukan itu? Otoritas mana? Jadi kalau kita lihat susunannya negara kita dari awal founding fathers mengatakan ada nilai-nilai agung yang ingin diperbaiki yang disebut dengan ultimate goal. Nilai-nilai ini hanya bisa dijaga oleh satu lembaga yang memiliki kewenangan mewakili kedaulatan saya. Kalau kewenangan kedaulatan saya itu dihilangkan dengan dihempaskan MPR sebagai lembaga tertinggal, jadi nilai agung ini tidak dijaga lagi. Dan ketika nilai-nilai agung tidak memiliki pengawalan, maka eksekutif maupun penyelenggara negara bisa berbuat apa saja. Maka persoalan yang kita hadapi sekarang adalah sebenarnya tadi Pak Din katakan bahwa tidak baik-baik saja. Dalam bahasa di kalangan rakyat, sebenarnya itu keinginan revolusi. Keinginan yang sebenarnya itu revolusi. Karena orang tidak punya lagi harapan terhadap pemilu yang dilakukan dengan pesertanya orang gila, kotak suaranya dari kardus, dan penghitungan suaranya bisa lebih dari kecamatan. Karena undang-undang mengatakan penghitungan suara itu selesai di kecamatan. Karena C1 itu masih bisa dirujuk dalam bentuk perhitungan kecamatan. Kalau penghitungannya sudah di kabupaten, di provinsi, kemudian dari peserta pemilu sudah membanggakan bahwa saya punya data digital, data di tingkat bisa mainkan komputer. Tidak. Pemilu itu dasarnya adalah harus dengan bukti dasar, bukti kasar, hard proof, yaitu C1. Makanya dicetak C1 itu seperti cetak uang C1.
Itulah bukti nyata. Dan dia hanya bisa dirujuk di kecamatan. Kalau di kabupaten sudah nggak bisa. Kalau di provinsi apalagi, di pusat apalagi, itu hanya permainan angka saja. Jadi menghadapi ketidakpastian seperti ini, G45 mengambil jalan bahwa daripada revolusi kita masih berikan sedikit ruang. Marilah kita bicara bersama-sama. Kita duduk bicara karena ini masalah luas. Satu hal lagi Pak Dim yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Satu hal lagi, kalau dulu masih ada kita suka atau tidak suka, tapi demokrasi kita dikawal, diamati oleh pengamat internasional. Yang walaupun misalnya Amerika kita kutuk membuat perang di mana-mana dan kejahatan kebangkitan, tapi masih ada satu otoritas internasional yang sebenarnya publik internasional yang mengamati. Dan kalau terjadi masalah yang merusak etika dan sebagainya, mereka masih bisa bersuara. Sekarang ini kebetulan mereka juga sudah tidak punya akar alas legitimasi dalam soal moral, karena mereka juga terlibat, mereka komplisit. Lembaga-lembaga internasional yang dulu kita banggakan IMF, Bank Dunia, setelah jatuhnya Pak Harto, mereka juga ikut serta dalam membuat angka-angka yang tidak benar dan sebagainya. Jadi setelah tidak ada lagi otoritas internasional ini, kalau terjadi masalah dalam pemilu Indonesia, maka keadaan kemana orang mesti melapor? Kemana itu penyelesaian masalah? Saya kira saya setuju dengan pertanyaan tadi bahwa musyawarah mufakat itu tidak ada lagi lembaga FN, maka kita nowhere to go. Nah, daripada nanti terjadi hanya lagi, tolong dianggap serius apa yang dilakukan. Sedikit tambahan, walaupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 asli yang ada Pancasila di dalamnya tidak diubah, dan memang sebaiknya tidak diubah, karena disitulah cita-cita nasional. Namun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 2002 mengalami perubahan mendasar, menghilangkan substansi yang sangat prinsip bagi kehidupan kebangsaan kenegaraan kita oleh para pendiri bangsa. Antara lain dimasukkannya kata demokrasi, yang pada Undang-Undang Dasar 1945 asli tidak ada kata demokrasi. Antara lain dalam klausul bahwa presiden, wakil presiden dipilih secara demokratis. Ini pula menimbulkan masalah karena demokrasi itu banyak sekali variannya di dunia. Tapi dibuat secara demokratis yang kemudian diterjemahkan sebagaimana pemberlakuan undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu terakhir ini, dengan mengamalkan doktrin demokrasi liberal, doktrin demokrasi liberal pada doktrinnya yang paling liberal, seperti one person one vote, satu orang satu suara dalam pemilihan presiden wakil presiden yang telah terjadi dan akan terjadi. Ini bertentangan dengan pesan sila keempat Pancasila yang Anda tanyakan secara musyawarah mufakat oleh para tokoh bangsa yang terpilih menjadi anggota DPR MPR secara musyawarah mufakat atas dasar kerakyatan. Kerakyatan yang berasal dari bahasa Arab ar-ra'iyah tidak identik dengan demos pada demokrasi. Pada demos ada nuansa individual dan liberal. Pada ar-ra'iyah adalah mereka yang dihubungi, yang disantuni oleh penguasa dengan penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab, penuh tujuan untuk kemaslahatan. Dan begitu pula pada pasal tentang ekonomi, pasal 33 muncul dirasukan nuansa kapitalisme. Itulah liberalisasi ekonomi dan politik yang kami tulis di sini, yang membuat kehidupan kebangsaan kenegaraan kita bukan tidak baik-baik saja, sangat tidak baik, dan mengarah kepada kebobrokan dan kehancuran.
Ada pertanyaan lain? Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Popole TV, Yadi. Undang-Undang Dasar 45 ini kan sudah mengalami beberapa kali amandemen. Yang kedua, situasi sekarang kan situasi tahun politik. Nah, kira-kira gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini ada target nggak? Apakah akan ditargetkan selama masih rejim Joko atau nanti setelah rejim Joko itu lengser? Nah, yang kedua, bahwa mengingat bahwa masyarakat ini kan sedang tidak ngeh, kalau bahasanya nggak ngeh itu terhadap amandemen. Sejatinya itu sampai sekarang masyarakat tidak tahu apakah Undang-Undang Dasar 45 ini diamandemen atau enggak. Karena memang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konstitusi itu minim sekali, lemah sekali. Nah, kira-kira apakah masih ada punya waktu untuk sosialisasi sehingga gerakan ini mencapai pada target itu sendiri? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab, sudah dinyatakan pada konferensi pers G45 yang lalu bahwa G45 mengambil jalan tengah, jalan moderat. Ada banyak kelompok yang punya keinginan yang sama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, namun berbeda cara. Nah, G45 ingin kami tegaskan lagi, kami tidak bersetuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu melalui dekret Presiden Joko Widodo sekarang, karena itu membuka peluang yang bisa berbahaya. Boleh saja kemudian dia nyatakan ingin 1 periode lagi. Dan kami tidak setuju melalui MPR sekarang dengan konfigurasi dan konstelasi politik hasil pemilu 2019. Oleh karena itu, di antara cara untuk kembali ke konstitusi yang asli, satu tadi ada yang menginginkan jalan revolusi, kita hargai itu. Namun kami G45 jalan tengah, jalan moderat melalui MPR hasil pemilu 2024 yang akan datang. Namun kita minta tidak perlu didesakkan oleh rakyat yang bersetuju agar ketetapan pertamanya MPR yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang langsung diterapkan. Mulai saat itu maka nanti presiden, wakil presiden, entah hasil Pilpres 2024 14 Februari akan dikukuhkan dan akan berlaku suatu ketetapan MPR sebagaimana pada Undang-Undang Dasar 45 merancang garis-garis besar haluan negara. Mereka kemudian memandatkan kepada presiden wakil yang akan dipilih oleh MPR, mungkin pilihan kedua atau lihat nanti perkembangan. Dan inilah jalan yang akan kami tempuh. Dan mungkin juga melihat perkembangan nanti jika ada kesempatan rakyat lewat cara-cara yang lain yang tentu juga kita harapkan tidak bertentangan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Oke, ada lagi? Yang tadi kedua belum dijawab. Dalam rentang waktu ini kan tinggal 1 tahun. Ya, oleh karena itulah kami mohon dukungan dari media, dari pers. Tolong pikiran kami dari naskah deklarasi tanggal 7 November yang lalu, rilis pada konferensi pers ini, supaya disebarluaskan kepada rakyat agar rakyat seperti istilah Anda tadi bahasa Jawa itu, tahu bahwa kita ini dalam keadaan yang tidak baik sama sekali. Bukan, jangan oleh tidak baik-baik saja. Itu istilahnya terlalu lembek. Yang kedua, sadarkan rakyat bahwa untuk masa depan ini buruk bagi kehidupan kita bersama. Maka jalan keluarnya mari kita bersepakat. Itu adalah
permufakatan para pendiri bangsa. Namun kami ingin, walaupun di antara kami ini ada perbedaan pendapat, ada cara damai, ada yang mengatakan tidak mungkin cara damai untuk sebuah perubahan dan lain sebagainya, ini masih terbuka. Tapi untuk sementara itulah jalan keluar. Jadi disuruh mohon kawan-kawan pers sebarluaskanlah pikiran-pikiran ini, dan ini tanda tangan deklarasi 450 orang, 18 orang ya, menjadi presidium, dan terbuka untuk adanya KP kelompok-kelompok pendukung G45, termasuk dari simpul-simpul seperti pers dan lain sebagainya. Yang lain? Ya, mana? Oh, sana ya. Nanti saya bagi, tolong nanti Pak Harto, Pak Hatta belum menjawab. Itu ada berita dari kabar.com. Kira-kira Pak, langkah apa yang akan dilakukan setelah melakukan konferensi ini? Apakah akan ke DPR, atau MPR, atau ke DPD, atau bertemu dengan partai politik Pak? Nah, kira-kira apa langkah-langkah ini? Sekretaris menjawab. Hatta terima. Memang untuk sosialisasi ini menjadi prioritas kita untuk bisa seperti yang dibilang agar rakyat ditunda itu lebih intensif dengan siapa saja, terutama dengan kelompok-kelompok yang punya kepentingan bersama untuk menyelamatkan Indonesia ini. Kita ajak dialog, diskusi. Pak kami perlu datangi, tidak masalah. Misalnya ketemu Panglima TNI, kalau perlu ya kita hadapi gitu, untuk meyakinkan, menjelaskan betapa seriusnya masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Nah, bisa juga ke ormas, misalnya ke pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, kita saling meyakinkan ini loh kondisi kita sebagai dampak buruk dari amandemen UUD 1945 itu. Jadi proses sosialisasi ini akan jalan terus, sehingga ya bila perlu nanti anggota MPR terpilih nanti kita juga ajak ketemu gitu. Atau mungkin ada model lain, apakah konvensi para tokoh-tokoh bangsa secara terbatas ya kita adakan kayak sidang MPR versi lain lah gitu ya, untuk meyakinkan kepada publik bahwa ini serius masalahnya kalau kita tidak kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu. Ya, tentu kami pertama sudah ada pembicaraan di kalangan presidium, akan berkomunikasi dengan semua pihak. Pertama, partai-partai politik. Kedua, pasangan calon presiden wakil presiden. Untuk sementara segera 1-2 hari ini kami kirim naskah deklarasi dan penjelasan lewat rilis-rilis konferensi pers ini untuk kita minta tanggapan dan bila perlu juga komitmen. Kami tahu ada 1-2 partai politik yang punya visi yang sama kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kami akan konfirmasi apakah betul demikian. Dan yang ketiga, bila perlu dengan paslon pasangan calon presiden wakil presiden, kami ingin bertemu dan bila perlu juga bersama ketiga-tiganya. Ini pikiran G45, silakan Anda tanggapi. Namun ini sangat tergantung kepada jadwal dan agenda mereka ya, pada masa kampanye ini. Tadi sudah dinyatakan banyak kelompok yang punya pikiran yang sama substansinya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, kami juga akan berkomunikasi. Ini bukan persoalan siapa yang jalan duluan dan apa, tapi ini demi kebersamaan, terutama menyangkut cara untuk kembali itu bisa bila perlu nanti ada kesepakatan di tengah jalan. Nah, sementara itu kami mohon sekali mengapa konferensi pers ini nyaris mingguan ya, walaupun tidak harus mingguan, supaya ya, pikiran-pikiran ini tersebar luaskan di kalangan masyarakat. Kami tahu di tengah hiruk pikuk pilpres ya, pemilu
ada atau tidak debat calon wakil presiden? Apakah benar ada intervensi presiden kepada ketua KPK yang lalu, atau ada apa lagi isu-isu besar? Belum lagi sekarang ada erupsi baik Marapi maupun Merapi dan juga anak Krakatau. Mohon sekali ya, hal yang penting ini juga bisa disisipkan dan untuk dipahami oleh rakyat. Ada lagi? Kalau tidak, saya mengundang Jenderal Soeharto memberikan pikiran atau menjawab pertanyaan yang sudah ada juga tadi. Atau gimana dari sudut TNI? Beliau ini Letjen Purnawirawan Marinir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi agak lambat sedikit karena ada kegiatan untuk cari sesuap nasi untuk keluarga saya. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Sebetulnya hari ini ada dua, yaitu petisi 100 di Jogja dengan jam yang sama di sini dan di 45. Ada petisi 100? Petisi 100 adalah pemakzulan. Oh, Saya tidak bersetuju dengan itu. Cuma mereka lakukan di Jogja, nanti akan berturut kepada ini dalam rangka mengumpulkan kita, mengumpulkan kita yang masih terpecah-pecah ini. Tapi sekarang sudah lebih pada ini. Dan dari petisi 100 sudah tidak ada kepercayaan untuk melakukan. Saya kira G45 sangat santun masih. Kalau kita sudah tidak ada kita santui. Dan sudah hilang kepercayaan kita pada ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bersetuju atau tidak akan main di gendangnya mereka sekarang. Itu selama saya sampaikan Purnawirawan ini tidak berkendak untuk ada pemilihan umum. Ya. Pemilihan umum ini kalau kita lakukan, apapun bentuknya sudah direkayasa untuk dia menang. Mereka sudah menari-nari dengan gemoynya dia tidak akan mendapatkan ini. Tapi kita masih percaya kepada Gusti Allah. Nah, dari petisi 100 nanti masih ada gerakan lagi kemana? Mengimbangi masa kampanye ini kita akan jalan. Sedangkan dari G45 saya kira memang sangat-sangat moderat. Iya, berat. Dan kita perlukan itu agar supaya mereka tahu unsur-unsur yang malam ini bukan hanya dari kita saja yang dimarahin atau yang lain-lain. Tapi kita melihat prosesnya ini semua kalangan sudah tidak bersetuju dengan adanya jalan ini. Dari kami petisi 100 itu terus terang sangat mengharapkan kalau amandemen ke-4 selesai terus masuk ke amandemen ke-5, maaf Pak, di benak kami sudah satu, kita sudah hilang, sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45. Nah berkaitan itu kami juga sudah kehilangan sumpah prajurit. Rasanya kami tetap harus pada negara, pada pemerintahan, dan pada negara yang berpegang pada Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kami perjuangkan sampai kapan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Din dan saya bersetuju. Karena terus terang saya berbagi tugas ini. Saya tinggal di sini, Pak Yasno ikut di Jogja, ya nanti akan berkembang lagi kemana-mana. Nah, mari kami terus terang saya katakan, kami tidak bersetuju dengan adanya pemilu ini. Ya, saya katakan tidak bersetuju dengan pemilu. Karena 100% yang bilang itu mereka sudah
Mereka punya ASN, mereka punya ABRI, mereka punya polisi, mereka punya uang, semuanya dia punya. Apa yang kita punya? Dana. Kepala desa pun sudah ditanggung sama dia. Iya kan? 20.000 kepala desa masuk sini. Belum lagi kita bicara masalah kepala daerah yang 107 yang pejabat yang ditunjuk oleh mereka. Apa artinya? Artinya itu sudah semua. Tinggal kita melawan dengan cara kami. Dengan cara kami terserah dengan cara kami terserah mau dinilai apa kami itu. Tapi ini demi Republik ini. Jadi mohon diketahui kerusakan ini yang di kami mengatakan problem di Republik ini adalah Jokowi. Maaf, dari 4 tahun yang lalu saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan dia presiden bukan. Jadi saya akan menunjukkan Jokowi saja. Ya. Problem kita dari Jokowi. Ini yang membuat negara kita tidak presisi. Tidak presisi. Jadi kalau kita lihat semua dilanggar, apapun, hukum, politik, ekonomi, semuanya dilanggar. Nah sekarang apa yang harus kita? Ya kita lakukan itu melawan, apapun juga kita lakukan. Karena presiden kita tidak presisi. Presiden kita tidak presisi karena pendidikannya juga tidak memenuhi syarat. Kemudian apa yang dia lakukan semua dilanggar. Jadi kalau saya boleh katakan presiden ini sekarang ini adalah presiden yang melakukan korupsi politik. Bahkan kalau boleh saya katakan mega korupsi politik dia lakukan. Kenapa saya katakan itu? Pendidikan yang seperti itu, maaf bapak-bapak ini mungkin lebih tidak ingin mengatakan kepada dia. Apalagi saya katakan pada waktu yang lalu saya nggak ikhlas untuk dipimpin dia, nggak ikhlas. Saya ikuti aturan negara. Saya harus masuk AKABRI, saya harus masuk di Kelapa, saya harus masuk Sestu Angkatan, Sestu Teknik dan Lemanas. Saya lakukan semua. Walaupun sekarang saya katakan sekarang ada pasangan yang secara pendidikan baik presiden maupun wapresnya tidak betul. Okay? Tidak betul. Paling yang saya betul adalah Anies. Anies, saya terus terang saya katakan kami tinggal mengandalkan Anies. Tapi kalau Anies nanti jadi tidak mau dia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ia jadi lawan kami. Ya, sampai akhir hayat kami itu cuma gitu. Tapi saya yakin karena dari 9 partai ini semuanya ayam sayur. Kecuali ada 2 partai yang mengatakan saya Pak Arto. Kalau ini menang, kami ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya hormat. Kalau yang lain enggak. Yang lain itu ayam sayur semua. Jadi hanya berebut untuk kedudukan, jabatan, kekuasaan. Itu sudah tidak. Dan ini yang merusak sebenarnya. Ini yang merusak juga membuat presiden tidak presisi dan membuat polisi juga tidak presisi. Tidak presisi. Istilah Polri itu sekarang sudah merasakan bahwasanya saya bisa menggantikan aku. Tidak presisi. Contohnya kenapa tidak presisi? Lihat aja itu. Yang melanggar di polisi itu bintang 3, bintang 2, bintang ini, ya Allah. Saya bilang mau jadi apa? Apalagi ke bawahnya. Ini sudah tidak presisi. Nah, mega korupsi yang dilakukan oleh presiden juga, ijazahnya palsu, cawe-cawe, anaknya juga dijadikan roba undang-undang dan lain-lain sebagainya. Ini sudah
tidak pantas, di luar kepatutan. Tapi itu didiamkan saja. Kenapa didiamkan saja? 9 partai yang ada itu juga seperti itu sekarang. Menteri-menterinya juga seperti itu. Bayangkan saya terperangah itu. Menteri yang jadi korupsi, wakil menteri jadi korupsi, kepala daerah korupsi, ketua KPK korupsi. Apa yang mau kita teladani dari itu? Apa? Nggak ada. Karena apa? Karena presidennya sendiri seperti itu. Tidak presisi. Masalah, masukkan orang nggak apa-apa. Yang lalu saya katakan, monggo, saya mau dikandangkan, mau diapakan, monggo. Di usia saya sudah 76 ini tidak ada lagi. Yang saya perjuangkan bukan apa-apa, yang saya perjuangkan untuk anak cucu saya. Bukan. Jangan sampai ke depan nanti anak cucu saya ngepel di rumah-rumah Cina. Itu ya, jadi saya tidak terlalu dalam lah untuk menikmati itu nafas kami di ABRI itu tiga, ya itu tiga. Kenapa saya ikut berkeringat kok di Republik ini. Di titik berapa kali saya ikut di sana untuk mempertahankan Republik ini. Di Aceh saya ikut. Apa yang ada? Jadi saya tidak ikhlas dengan keringat yang kami berikan kepada sekarang jadinya seperti ini. Kemarin diangkat Panglima TNI Kasat. Itu bagi saya KKN-nya sudah sempurna sekali KKN-nya. Sempurna sekali Pak. Iya. Jadi saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Tadinya seperti Pak Din katakan, kami akan bentuk perwakilan untuk menghadap Panglima TNI. Sekarang sudah ganti. Panglima TNI bagian daripada mereka sudah. Iya kan? Sampai kita guyonnya diakui, kamu mau jadi panglima, kamu mau jadi apa? Ya. Usahakan kamu dinas di Solo. Iya, usahakan Kapolri. Sebagai rali. Iya, jadi ya itu yang saya ada. Jadi terima kasih G45 bisa mengajak saya di sini juga petisi 100. Kalau tidak ada itu mungkin saya nggak tahu harus bersuara di mana lagi. Terima kasih rekan. Terima kasih Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Apa yang beliau sampaikan saya nilai merupakan suasana kebatinan banyak purnawirawan TNI atau ABRI, dan memang banyak yang juga bergabung dengan G45 ini. Selain beliau, kemarin juga hadir Letjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar. Kemudian juga ada pernah hadir dalam rapat-rapat Maijen Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, dan gengnya banyak di Bandung sana. Pak Jen Sutarto dan Jen Kopassus ikut bergabung. Ini ya kawan-kawan, inilah suasana kebatinan para purnawirawan, walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak, dan juga ya, saya kira TNI aktif, bahwa dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami selalu katakan demikian, dan undang-undang turunannya keluarga besar TNI, ya, khususnya yang sudah purnawirawan ataupun yang masih aktif, merasa apa istilah yang tepat, dirugikan atau terugikan, sementara jasa mereka sangat besar bagi Republik ini. Dan oleh karena itu ya, tadi sebagian yang disampaikan oleh Letjen Soeharto adalah dalam kapasitas beliau sebagai presidium juga di sana ya. Di kelompok 100 petisi yang tolnya memakzulkan presiden. Walaupun beliau tadi tidak setuju.
Hah? Oh ini ikut juga. Ya. Ini banyak yang berdui fungsi nih. Bahkan multifungsi ya. Tapi jauh menyangkut sikap pandangan G45 itu tadi ya. Menyangkut metode kita, insya Allah ingin presisi, ingin tepat, dan ingin memastikan ada kesepakatan nasional baik oleh MPR yang akan dihasilkan oleh pemilu yang akan datang maupun oleh rakyat secara keseluruhan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli yang mulai diberlakukan dengan pemerintahan baru. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya minta Dr. Fauzia Tiasuma, karena ada di pers yang sangat mengkritik, bagian besar juga bergabung di G45, adanya penyebaran nyamuk sintesis apa namanya? Wolbachia, ya, yang tidak terlepas hal-hal seperti ini terjadi karena liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik. Sementara hal demikian sangat membahayakan dan terutama terkait dengan kekuatan luar ya. Ini lebih jelasnya coba secara singkat. Jadi di luar ini, di luar tapi bisa dikait-kaitkan. Tapi sangat berkaitan. Sangat berkaitan dan ada undang-undang tentang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi walaupun background pertama saya dokter dan insya Allah sebentar lagi juga akan jadi dokter, tapi melihat dari kegentingan. Jadi kalau bahasa saya bukan lagi tidak baik, bukan lagi genting kalau dikaitkan dengan penyakit. Indonesia ini sudah masuk kanker stadium 4. Karena itu saya terpanggil untuk ambil doktor lagi bidang fisik di Universitas Padjadjaran, supaya saya memahami betul apa sesungguhnya yang bisa saya lakukan dalam kacamata saya sebagai dokter. Karena kalau Indonesia itu sudah jadi pasien kanker stadium 4, maka harus ada ilmu kedokteran yang digunakan. Karena itu maka saya terpanggil. Nah, jadi melihat dan menganalisis dengan dua pisau ini, pisau kedokteran maupun pisau ilmu sosial dan ilmu politik, maka sebetulnya Indonesia ini masuk dalam pusaran kepentingan dunia yang sebagian besarnya Anda mungkin sudah tahu bahwa ada kekuatan kepentingan ekonomi yang kemudian juga melibatkan kepentingan politik yang setiap tahun menjadi traktat atau menjadi dasar dari bagaimana ekonomi dunia ini diselenggarakan. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua tahu World Economic Forum yang setiap tahun diselenggarakan dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti. Dan tampaknya setelah saya pelajari perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan setiap tahun yang mereka lakukan di Davos, Indonesia ini menjadi salah satu, kalau boleh dibilang, korban tanpa disadari oleh pemerintah yang berjalan. Apalagi saya tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Jenderal Soeharto, bahwa karena kapasitas yang barangkali mungkin juga disengajakan, kapasitas intelektual, kapasitas pendidikan, kognitif yang kurang, sehingga dia itu tidak sadar bahwa Indonesia ini bukan saja ditargetkan untuk menjadi state capture, tapi Indonesia ini menjadi sasaran untuk digondol. Bukan hanya sekedar dibajak, tapi digondol segala-galanya. Dan World Economic Forum di tahun setiap akhir bulan, setiap akhir tahun itu mencanangkan suatu traktat yang mereka berlakukan di tahun 2024 sampai 2030 itu adalah talentisme, mereka sebut begitu. Talentisme itu sudah adalah baju saja dari sebuah pembaharuan tentang bagaimana kapitalisme itu dibuat menjadi turbo kapitalisme, hiperkapitalisme. Sehingga nantinya mereka dengan traktat tersebut yang kemudian diturunkan tanpa disadari oleh seluruh rakyat,
melalui undang-undang omnibus yang sudah berlaku, dan kalau dari sisi domain saya yaitu undang-undang kesehatan tahun 2023 itu adalah contoh bagaimana turbo kapitalisme, bagaimana yang sekarang ini mereka sebut dengan talentisme itu akan diberlakukan. Jadi sebetulnya tidak hanya negara ini yang kemudian akan dihancur-leburkan sehingga kemudian jadi mudah dikuasai, maka mereka memang sengaja untuk memilih orang-orang, mohon maaf, bodoh, yang tidak berpendidikan dan yang tidak ragu untuk memalsukan pendidikannya, yang tidak ragu untuk memberi ijazahnya, dan mereka tidak perlu untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Sebagaimana juga Presiden beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa yang penting adalah bakat, yang penting bakat bukan ijazah. Nah itu sebetulnya tanpa dia sadari, di bawah sadar dia sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh World Economic Forum. Nah, saya akan menyampaikan satu hal yang penting, bahwa bukan hanya sekarang ini Indonesia menjadi sasaran dari bagaimana turbo kapitalisme, talentisme itu dilakukan dengan bukan saja state capture yang nanti akan menjadi korbannya, tetapi apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 ini diterapkan dengan sungguh-sungguh dan dikorelasikan dengan traktat yang draftnya, traktat kesehatan yang draftnya juga sudah dibuat oleh WHO yang namanya Pandemic Treaty, ya, maka bukan hanya state capture yang terjadi, tetapi lebih dari state capture, human capture, pembajakan manusia. Karena dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 Omnibus dan kemudian dilanjutkan dengan kesediaan Indonesia untuk mengikuti Pandemic Treaty WHO, maka kita tidak punya lagi hak asasi manusia atas kesehatan kita. Bagaimana kita mengelola kesehatan kita dari level pencegahan, bagaimana kita nanti kalau sakit rakyat kita, itu semua harus mengikuti Pandemic Treaty tersebut, harus mengikuti Undang-Undang Kesehatan tersebut. Dan ini makanya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dan Pandemic Treaty ini sama sekali diabaikan, atau mungkin sengaja agar rakyat tidak tahu. Dan ini bahaya sekali. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini viral, yaitu nyamuk berteknologi yang disebut sebagai nyamuk Wolbachia. Ini adalah sebuah proyek penelitian yang melibatkan private, yang melibatkan industri, yang melibatkan orang-orang yang menyebut mereka filantropis, padahal mereka adalah pebisnis. Di mana uang yang mereka katakan itu adalah uang filantrop, itu adalah uang dari perusahaan mereka sendiri. Dan kemudian mereka membuat pabrik-pabrik nyamuk di seluruh dunia. Dan Indonesia dengan iming-iming uang dana penelitian yang mungkin jumlahnya tidak seberapa, kita semua itu tergadang. Karena sudah ada rancangan undang-undang, walaupun proyek penelitian Wolbachia ini belum selesai proyek penelitiannya, tapi sudah ada rancangan undang-undang di mana nanti di tahun 2024 seluruh pemerintah daerah harus mau mengimplementasikan penyebaran nyamuk Wolbachia, dan tidak ada satupun dari rakyat atas nama Undang-Undang Kesehatan 2023 dan Pandemic Treaty itu bisa melawan. Karena itu maka saya selain menjadi anggota G45, saya juga bersama-sama dengan teman-teman dalam gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia, kami melawan proyek penelitian ini yang didanai oleh Bill and Melinda Gates. Ya, kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan mereka, karena mereka melakukan engineering terhadap organisme. Mereka melakukan engineering dengan menggunakan berbagai teknologi yang bukan teknologi baru sesungguhnya, tetapi rakyat tidak tahu bahwa mereka nanti akan menjadi sasaran dari sebuah yang boleh kita sebut sebagai bioweapon, bioterrorism. Rakyat tidak tahu. Maka alhamdulillah saya bisa bersuara pada kesempatan ini, dan seperti Pak Soeharto sampaikan, silakan dimuat. Karena harus ada cara untuk menyampaikan ini, mengedukasi, karena kita sudah putus asa juga dengan pemerintah. Pemerintah tidak menjalankan fungsinya untuk melindungi kesehatan, untuk melindungi nyawa rakyatnya, tapi bahkan menggunakan rakyatnya itu sebagai prey, sebagai santapan
Karena itu inilah yang sebenarnya terjadi. Tindak lanjut apabila tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan terus menjalankan UUD 2002, maka bukan hanya state capture yang terjadi, tapi human capture. Demikian bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyampaian tadi menjadi lebih lengkap bukti-bukti dari kerusakan yang dihadapi oleh Indonesia. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, dan insya Allah kita adakan secara berkala, tunggu undangan. Dan sementara itu kami atas nama Tim 45, Presidium dan Deklarator yang berhadir pada program ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua, dan mohon apa yang kami sampaikan dapat disebarluaskan pada masyarakat luas. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.